Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang penguasa terhadap rakyatnya? Seharusnya seorang penguasa atau pemimpin itu bersikap lunak, kasih sayang, memberi nasihat, tidak menipu, tidak bersikap keras, berbuat untuk kemaslahatan rakyat dan memperhatikan kepentingan akan rakyat atau umat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita telah berfirman bahwasanya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar dia merendahkan dirinya terhadap orang-orang mukmin yang mengikutinya. Bayangkan hamba Allah Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar tidak dia menunjukkan dirinya sebagai seorang penguasa, akan tapi sebaliknya agar Nabi Muhammad SAW terus menunjukkan kerendahan dirinya terhadap orang-orang yang mengikutinya. Padahal beliau adalah seorang Rasul, seorang pemimpin yang paling agung, seorang maksum yang tanpa dosa, yang tidak memiliki kesalahan, yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan nama Allah, beliau Rasulullah SAW pun diperintahkan agar dia merendahkan dirinya. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faxsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surah An-Nahl Surah 16 ayat 90. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kulluhum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kulluhum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaq alaih. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, saya, kata beliau, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin di dalam mengelola harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa khashun bi ra'iyati illa harramahu Allah alaihi al-jannah. Muttafaq alaih. Di dalam hadis dari Abi Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin rakyat, kemudian ketika ia mati masih menipu rakyat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, kemudian ia tidak bertindak sesuai dengan nasihat agama, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Dalam riwayat Muslim dikatakan, tidak ada seorang penguasa yang menguasai urusan-urusan umat Islam
kemudian ia tidak memperhatikan dan tidak memberi nasihat kepada mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga bersama-sama dengan mereka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadha Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, wahai Allah, barang siapa yang diberi kekuasaan untuk mengurusi sesuatu dari urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka sulitkanlah baginya. Dan barang siapa yang diberi kekuasaan untuk mengurusi sesuatu dari urusan umatku, kemudian ia mempermudah mereka, maka mudahkanlah baginya. Hadis riwayat Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun qalu fama ta'muruna qala awfu bibay'atil awwali thumma atuhum haqqahum was'alullaha alladhi lakum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu Bani Israel selalu dibimbing oleh Nabi. Setiap kali seorang wafat, maka digantilah oleh Nabi yang lain. Dan bahwasanya tidak akan ada Nabi sesudah aku, yang akan ada setelah aku nanti adalah para khalifah. Bahkan akan sangat banyak. Para sahabat bertanya, apakah yang Tuhan perintahkan untuk kami? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tepatilah baiatmu yang pertama ini, kemudian berikanlah kepada mereka apa yang menjadi haknya, dan bermohonlah kepada Allah agar apa yang menjadi hakmu terpenuhi, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka tentang bagaimana cara mereka memimpin umat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an A'id bin Amr radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'il khutamah fa iyyaka an takuna minhum. Muttafaq alaih. Dari A'id bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad dan berkata, wahai anakku, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemimpin yang paling jahat adalah pemimpin yang zalim, maka jangan sampai kamu termasuk golongan mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim umuril muslimin wahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yawmal qiyamati wa ja'ala Muawiyatu rajulan ala hawaijin nas. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abu Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi sesuatu dari urusan umat Islam, kemudian ia tidak memperhatikan kepentingan, kedukaan dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak akan memperhatikan kepentingannya, kedudukan dan kemiskinannya nanti pada hari kiamat. Kemudian Muawiyah mengangkat seseorang untuk mengurusi segala kepentingan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita sendiri, dan kita
diamanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, memimpin dengan kebaikan, dengan kebajikan, dengan cara kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.